Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika latihan 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9. Ini materi bab 1 perpangkatan dan bentuk akar anak-anak. Dari buku matematika kelas 9 BSE, revisi 2018 ada di halaman 46 sampai dengan 49. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Ibu bahas terlebih dahulu materi esensi 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama, pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. A bilangan real dan N bilangan bulat. Ibu lanjutkan bentuk akar. Ini akar kuadrat dari A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana dalam tanda kurung akar kuadrat dari A kuadrat sama dengan A. Ini akar pangkat N dari A dibaca akar pangkat N dari A. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A ini sama dengan B ditambah C dalam kurung akar kuadrat dari A. Selanjutnya yang kedua, B akar kuadrat dari A dikurang C akar kuadrat dari A ini sama dengan dalam tanda kurung B dikurang C akar kuadrat dari A. Selanjutnya yang ketiga, akar kuadrat dari A dikali B ini sama dengan akar kuadrat dari AB ini sama dengan akar kuadrat dari A dikali B sama dengan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar kuadrat dari A per B sama dengan akar kuadrat dari A per akar kuadrat dari B. Ibu langsung ke pembahasan soal anak-anak. Latihan 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Untuk soal nomor 1, berpikir kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7? Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini nih dengan basis 5. Ibu beri contoh seperti ini. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ini sama dengan 5 pangkat 3. Kalau ini kita naikkan karena bentuk pembagian, ini menjadi pengulang. Dikurang 3. Ini sama dengan 5 pangkat 0. Ini kalau dalam bentuk menggunakan sifat pembagian. Kalau sekarang kita menggunakan operasi perkalian anak-anak. Ini menggunakan operasi perkalian.
5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 5 dikali 5 ini sama dengan 125 per 125. Ini sama dengan 125 dibagi 125 sama dengan 1. Dari sini bisa disimpulkan bahwa di sini 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3, di sini juga 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Bisa disimpulkan ini kesimpulannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ibu lanjutkan dengan basis 7 sekarang anak-anak. Basisnya 7 di sini. Ini misalkan saja 7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini sama dengan 7 pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 7 pangkat 0. Karena ini pembagian. Selanjutnya ini kalau kita kerjakan dengan ini. Operasi perkalian. 7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini sama dengan 7 dikali 7 per 7 dikali 7. Sama dengan 49 per 49 sama dengan 1. Kesimpulannya ini diputuskan di sini. Kesimpulan ini 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini kita dapat menuliskan, jadi ini kita dapat menuliskan angka 1 ini dalam bentuk 5 pangkat 0 di sini, 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0. Lanjut soal nomor 2, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Baik, di sini Bu mulai dari soal A di sini 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0. Ini sama dengan 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya ditambah dengan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini sama dengan 4. Ibu lanjutkan soal B, putuskan di sini negatif 2 pangkat negatif 6. Ini kita ubah bentuknya menjadi 1 per di sini negatif 2 pangkat 6. Ini perlu anak-anak ketahui kalau di sini di dalam tanda kurung dan di sini pangkatnya genap. Ini pangkat genap. Ibu tulis pangkat genap atau eksponen genap ini hasil positif. Kalau di sini ada tanda kurung, di sini pangkatnya genap atau eksponennya genap, hasilnya positif. Ini sama dengan 1 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 1 per 64. Lanjut ke soal C anak-anak. Diputuskan di sini soal C. Ini negatif 3 pangkat 3 dalam tanda kurung ini dikali ini negatif 3 pangkat 0 dalam tanda kurung. Ini sama dengan, karena ini semuanya ada dalam kurung, pangkatnya juga dalam kurung anak-anak, berarti negatif ini tidak ikut dipangkatkan. Negatif Ibu tulis terlebih dahulu seperti ini, negatif 3 pangkat 3 itu 27. Selanjutnya dikali. Kalau tanda negatif ini ada di dalam kurung dan nolnya nih, pangkat 0 ini juga ada di dalam kurung, ini berarti yang dipangkatkan 0 hanya 3-nya saja. Negatifnya tidak. Berarti tanda negatif seperti ini, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ini sama dengan negatif dikali negatif positif, 27 dikali 1, 27. Lanjut ke soal D, Ibu tulis terlebih dahulu di sini 1 per 6, di sini pangkat negatif 3. Ini kalau Ibu langsung pangkatkan anak-anak, berarti menjadi 1 pangkat negatif 3 per 6 pangkat negatif 3. Ini kalau kita naikkan anak-anak, ini sama dengan, ini kita naikkan pangkatnya menjadi
positif 6 pangkat 3 per di sini kita turunkan pangkatnya menjadi positif 1 pangkat 3. Ini sama dengan 6 pangkat 3 di sini 216 per 1. Ini sama dengan 1 pangkat 3 1. 216. Lanjut ke soal E di sini, tuliskan dulu soalnya. Negatif 2 per 3 dalam kurung pangkat negatif 2. Ini agar pangkatnya positif Ibu jadikan 1 per di sini. Negatif 2 pangkat negatif 2 per 3 pangkatnya 2 jadi positif. Perlu anak-anak ketahui di sini tandanya negatif dalam kurung pangkat genap. Ibu tulis eksponen itu sama dengan pangkat. Eksponen genap ini hasil positif. Hasilnya positif anak-anak, berarti sama dengan 1 per, ini positif anak-anak, tinggal 2 pangkat 2, Ibu langsungkan seperti ini, per 3 pangkat 2. Ini sama dengan, ini kita, di sini ada tanda per lagi, ini tinggal kita naikkan. Ini kita naikkan menjadi 3 per 2 pangkat per 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 9 per 4. Kalau kita sederhanakan menjadi 21 per 4. Boleh 9 per 4, boleh 21 per 4. Soal nomor 3, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Ibu mulai dari soal A, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 5. Ini bisa kita ubah bentuknya, kita sederhanakan. Ini menjadi 2 pangkat 3, karena ini kali berarti ditambah 4. Di sini bagi, berarti kalau kita naikkan, ini bentuk bagi menjadi kurang. Ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, 7 dikurang 1, dikurang 6, 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lanjut ke soal B, negatif 1 per 4 dalam kurung pangkat negatif 4 dikali negatif 1 per 4 dalam kurung pangkat 0 dikali di sini negatif 1 per 4 pangkat 0. Ini sama dengan ini negatif 1 per 4. Ini basisnya sama. Nah. Basisnya sama negatif 1 per 4. Kalau soal A tadi basisnya sama 2. Tinggal kita menjumlahkan. Negatif 4 ditambah 0. Selanjutnya ditambah 4. Negatif 4 ditambah 0, negatif 4 ditambah 4, sama dengan negatif 1 per 4 pangkat 0. Ini kalau di sini ini dalam tanda kurung, ini hasilnya adalah 1. Lanjut soal C anak-anak di sini. 1 per 3 pangkat 5 dikali 1 per 3 pangkat negatif 7. Ini sama dengan 1 dikali, ini kalau Ibu naikkan pangkatnya, ini pembagi naik menjadi pangkatnya negatif. 3 pangkat negatif 5 dikali lagi 1 dikali di sini pangkatnya negatif, kalau ini membagi kita naikkan pangkatnya menjadi positif 3 pangkat 7. Ini sama dengan ini 1 kali 1, ini tidak Ibu tulis, tinggal 3 pangkat negatif 5 ditambah 7 sama dengan 3 pangkat 2. Ini sama dengan 9. Lanjut ke soal D anak-anak di sini. Negatif 7 dalam kurung pangkat 4 dikali 7 pangkat 3. Di sini negatif dalam kurung pangkatnya genap. Ini eksponen genap. Ibu tuliskan dulu. Eksponen genap hasil positif. Eksponen genap hasil positif. Ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 3. Sama dengan 7 pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan 7 pangkat 7. 7 pangkat 7 nanti anak-anak kembali menghitung, itu hasilnya 823.543. Lanjut soal nomor 4. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Ini yang diminta adalah dalam bentuk pangkat negatif anak-anak. Baik, Ibu bahas mulai soal A, B, C per A pangkat 3, B, C pangkat 4. Ini sama dengan, ini A pangkat 1, agar di sini pangkatnya negatif, ini pembagian ini kita naikkan menjadi dikurang 3. Selanjutnya dikali,
Ini B, di sini pangkat 1. Ini kalau kita naikkan B yang di bawah ini juga menjadi negatif 1. Ini dikali di sini C. Ini kalau di sini pembagi ini C pangkat 4, kalau kita naikkan ini 1 dikurang sama dengan A pangkat 1 dikurang 3 berarti negatif 2. A pangkat negatif 2. Ini dikali B pangkat 0 itu sama dengan 1 dikali C pangkat negatif 3. Ini bentuknya sederhananya menjadi A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 3. Pangkatnya negatif. Lanjut ke soal B anak-anak. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2. Ini agar pangkatnya negatif, kita ubah bentuknya menjadi 1 per 5 pangkat 2. Ini dikurang 5. Karena ini kalau kita ke bawah menjadi negatif. Ini sama dengan 1 per 5 pangkat negatif 3. Lanjut soal C anak-anak. B pangkat 5 per B pangkat negatif 3. Kita jadikan bentuknya 1 per B pangkat negatif 3. Ini agar negatif ke bawah. Berarti negatif 5. Sama dengan 1 per B pangkat negatif 8. Lanjut di sini R pangkat 6 dikali R pangkat negatif 6. Ini diminta pangkat negatif. Ini Bu coba seperti ini. R pangkat negatif 6 ini per ini kali. Kalau kita turunkan menjadi pembagi, ini pangkatnya negatif. R pangkat negatif 6. Ini kalau kita sederhanakan lagi anak-anak, di sini R pangkat negatif 6 per R pangkat negatif 6 pangkatnya sama. Ini hasilnya adalah 1. Bentuk paling sederhananya adalah 1. Kalau sampai bentuk pangkat negatif, R pangkat negatif 6 per R pangkat negatif 6. Soal nomor 5. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Yang diminta pangkat positif anak-anak ini bentuknya soal A 2 pangkat M pangkat negatif 4 dikali M pangkat negatif 3. Ini sama dengan 2-nya di sini tetap anak-anak. Ini selanjutnya ini M pangkat negatif 4 dikali M pangkat negatif 3. Ibu tambahkan dulu seperti ini. Ibu kalikan dulu. Menjadi 2 M pangkat negatif 4 dikurang 3. Ini sama dengan 2 M pangkat negatif 7. Ini kalau pangkatnya minta positif menjadi 2 per M pangkat 7. Seperti ini. Lanjut di sini soal B 6 pangkat 7 per 6 pangkat 3. Ini sama dengan 6 pangkat 7. Ini agar positif kita naikkan menjadi pengurang karena pembagian dikurang 3. Sama dengan 6 pangkat 4. Ini yang diminta sederhanakan, jadi tidak Ibu ambil hasilnya. Cukup 6 pangkat 4. Soal C. Di sini B pangkat negatif 6 per B pangkat negatif 3. Agar positif ini, yang negatif 6 ini kita turunkan. Menjadi 1 per B pangkat negatif 3 ditambah 6. Sama dengan 1 per B pangkat 3. Negatif 3 tambah 6, positif 3. Lanjut ke soal B anak-anak. 1 per A pangkat 3, B, C pangkat negatif 4. Ini agar positif kita naikkan anak-anak pangkatnya. Ini menjadi, kita naikkan langsung saja menjadi C pangkat 4. Ini kali 1 tidak Ibu tulis, karena tetap. Di sini A pangkat 3, selanjutnya B. Ini sudah, pangkatnya sudah positif. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Ini mintanya disederhanakan anak-anak. Soal A 18T pangkat 3 dikali 2T pangkat negatif 3. Ini sederhananya, ini langsung Ibu kalikan aja ini. 18 dikali 2 36. 36 T di sini T pangkat 3. Ini bentuknya perkalian berarti kita jumlah, ini dikurang 3. Ini sama dengan 36 T pangkat 0. T pangkat 0 ini sama dengan 1. Berarti sama dengan 36 dikali 1. Sama dengan 30. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak di sini. 2Y pangkat 0
T pangkat 3, di sini Y pangkat 6, T pangkat negatif 2. Ini kalau kita sederhanakan, ini 2 dikali Y pangkat 0 di sini sama dengan 1. Ini selanjutnya dikali T-nya pangkat 3, T pangkat 3. Selanjutnya kalau ini kita naikkan menjadi tambah. Di sini T pangkat negatif 2 di sini tambah 2 di sini per Y-nya pangkat 6. Y pangkat 6. Ini Ibu tidak ubah, langsung Ibu jadikan 1 saja. Ini sama dengan 2 kali 1 2 T pangkat 5 ini per Y pangkat 6. Kalau anak-anak mau membuat bentuk negatif, kalau Ibu seperti ini boleh, atau diubah menjadi seperti ini. 2 T pangkat 5 Y pangkat negatif 6. Kalau mau pangkatnya negatif, kalau tidak sampai di sini boleh. Lanjut soal C. 2 M pangkat 0 dikali M pangkat negatif 7. Ini sama dengan 2 kali M pangkat 0 itu 1. Selanjutnya dikali M pangkat negatif 7. Ini sama dengan 2 dikali 1, 2. Ini per, agar pangkatnya positif, ini Ibu turunkan. Ini menjadi M pangkat 7. Cukup seperti ini saja anak-anak. Ini M pangkat 0 langsung dijadikan 1, ini akan lebih mudah. Soal D anak-anak, M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Ini sama dengan M pangkat 3 ditambah 4 dikali M pangkat, kalau di sini negatif naik menjadi positif. Ini sama dengan, ini sama dengan 1 M pangkat 3. Nah, 1 M pangkat 3 ditambah dengan 4 M pangkat 3. Ini kalau langsung sebenarnya bisa 1 M pangkat 3 tambah 4 M pangkat 3, ini 5 M pangkat 3, atau agar lebih jelas Ibu seperti ini. 1 ditambah 4, di sini selanjutnya dikali M pangkat 3. Ini diberi tanda kali boleh, tidak boleh. Ini sama dengan 5 M pangkat 3. Soal nomor 7, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini. Di sini D pangkat negatif 5 sama dengan negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D sama dengan negatif D pangkat 5. Kesalahannya sudah terletak di sini, salah anak-anak, jadi hasilnya juga salah. Seperti rumus yang sudah Ibu bahas di depan, ini kalau di sini A pangkat negatif N, ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ini perbaikan kesalahannya, Ibu tuliskan di sini. Perbaikan kesalahan. Perbaikan kesalahannya D pangkat negatif 5. D pangkat negatif 5 ini sama dengan 1 per D pangkat 5. Seharusnya seperti ini. Soal nomor 8, tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB 12 cm, BC 5 cm, dan DG 4 cm. Baik anak-anak, di sini baloknya sudah ada. Panjang rusuk AB 12 cm di sini, 12 cm. Selanjutnya BC 5 cm di sini, 5 cm. Dan panjang CG 4 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonal ruang. Perlu anak-anak ketahui, di sini panjang AC yang Ibu beri garis putus-putus berwarna biru ini, AC ini disebut diagonal bidang. Dan garis putus-putus yang berwarna merah di sini AG, ini adalah diagonal ruang. Yang ditanyakan adalah panjang AG. Untuk menentukan panjang AG, kita terlebih dahulu menentukan panjang AC di sini. Di sini Ibu sudah keluarkan segitiganya, segitiga ABC di sini. Panjang AB 12 cm, panjang BC-nya 5 cm. Kita cari panjang AC. Kalau cara cepatnya, jelas di sini ada triple Pythagoras 5, 12, 13. Panjang AC 13 cm. Tapi ini Ibu hitung saja anak-anak. Ini teorema Pythagoras, rumusnya AC kuadrat. Di sini sama dengan A, B kuadrat ditambah dengan B, C kuadrat. Ini siku-sikunya di B sini anak-anak. Lanjut, di sini panjang A, C kuadrat sama dengan AB-nya tadi 12. 12 kuadrat ditambah BC-nya di sini 5 kuadrat. Di sini
panjang AC ini sama dengan AC kuadrat sama dengan 144. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 25. Panjang AC sama dengan akar kuadrat dari 169. Jadi panjang AC diagonal bidangnya adalah 13 cm. Selanjutnya di sini segitiga ACG sudah Ibu keluarkan di sini. Panjang AC di sini 13 cm. Panjang CG tadi 4 cm. 4 cm di sini. Siku-siku di C anak-anak. Selanjutnya kita cari panjang AG di sini. AG merupakan sisi miring. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan AC-nya tadi 13 kuadrat ditambah CG-nya 4 kuadrat. Sama dengan 169 ditambah 16. Ini panjang AG ini sama dengan akar kuadrat dari 185. Satuannya cm. Ini Ibu tetap dalam bentuk akar saja, anak-anak. Soal nomor 9, tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. 1 rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Ini 1 bulan sama dengan 30 hari. Ini baik Ibu bahas anak-anak. Kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan berarti ini 1 bulan 30 hari berarti 30 dikali 1 hari ini 30 karton berarti dikali 30 dikali lagi setiap karton ini karton box berisi 30. Ini berarti sama dengan 30 pangkat 3. Atau kalau dijadikan bilangan desimal biasa menjadi 27.000 rim. Ibu membahas sampai soal nomor 9 terlebih dahulu. Untuk nomor berikutnya silakan tonton di video Ibu selanjutnya. Terima kasih.